Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 13 September 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Semua Bersumber dari Hati. Semua bersumber dari hati. Firman Tuhan dalam Mazmur 24 ayat ketiga dan 4, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar ya Tuhan bagaimana melihat setiap pribadi manusia, khususnya diri kami sendiri, bahwa kami berjuang untuk memperbaiki tidak hanya aspek luar, namun yang terpenting adalah aspek dalam, yaitu menjaga hati kami untuk tetap murni sebagaimana firman Tuhan katakan, karena kami paham semua bersumber dari hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, semua bersumber dari hati. Apakah sahabat seperjalanan percaya? Saya meyakini 100% mempercayai bahwa segala sesuatu itu bersumber dari hati, baik yang baik maupun yang buruk. Namun hati itu adalah bagian yang sangat sulit sekali untuk dilihat. Karena itu bagian yang dalam, bagian yang tersembunyi, bahkan sangat sulit untuk ditembus karena manusia diberikan kecerdasan. Kalau dia baik, dia akan menggunakan kecerdasannya dengan baik. Namun seringkali kecerdasan manusia itu dipakai adalah untuk menutup-nutupi apa yang ada di dalam hati. Khususnya perkara-perkara buruk, itu kita akan tutupi sebaik-baiknya. Karena kebiasaan manusia kalau perkara yang baik, dia akan dengan senang hati dibicarakan, diutarakan, dipromosikan. Kemudian itu menjadi viral bahwa dia orang baik dan segala macam. Namun kalau itu orientasinya juga menjadi tidak baik ya. Tatkala dia berbuat baik demi untuk dipuji bahwa dia orang baik, itu pun juga hal yang tidak baik. Ternyata sulit untuk menjaga hati. Kita belajar semua bersumber dari hati. Apa yang Tuhan ingin ajarkan yang ada di dalam hati setiap sahabat seperjalanan. Alkitab mengatakan orang yang bersih hatinya dan murni hatinya. Orang yang murni hatinya pasti bersih hatinya. Karena sumber segala sesuatu itu adalah dari hati. Sehingga sahabat seperjalanan di dalam kita rangka menjaga banyak hal dalam hidup ini. Kita menjaga kesehatan supaya tidak sakit. Kita menjaga harta benda kita supaya tidak dicuri, dirampok atau dimaling. Kita juga menjaga anggota keluarga kita supaya jangan sampai kemudian terpisah atau kemudian salah pergaulan. Sahabat seperjalanan, ada banyak hal yang kita jaga. Kita punya handphone, kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya Twitter. Kita jaga baik-baik dengan apa? Dengan kode-kode PIN. Kalau Anda mau melakukan Zoom meeting itu pun dijaga baik-baik. Waktu di-share kita yakinkan bahwa kita share kepada orang yang tepat, ada passwordnya, ada ID-nya. Itu adalah upaya manusia menjaga baik-baik segala perkara yang ada di dalam dunia ini. Tatkala kita bekerja baik-baik agar menjadi orang yang bisa dipercaya. Itu pekerjaan kita, menjaga baik-baik. Namun ada tugas utama kita yang sangat penting, bagaimana kita menjaga hati dengan baik. Bagaimana menjaga hati kita itu murni hatinya agar kehidupan kita pun menjadi bersih. Tangan kita bersih, pikiran kita bersih, mulut kita bersih, mata kita bersih, tindak tinduk kita bersih, perjalanan langkah hidup kita itu menjadi bersih. Alkitab mengatakan jaga hati kita di dalam kemurnian. Apa itu murni? Murni artinya tidak tercampur oleh aspek-aspek yang palsu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, benarlah firman Tuhan katakan, manusia melihat apa yang di depan mata, namun Tuhan melihat kedalaman hati. Sahabat seperjalanan, bagaimana menjaga hati yang murni? Maka kita perlu bergaul erat dengan Allah.
Mengapa kita perlu bersaat teduh? Mengapa Pak Pendeta Windy membuat saat teduh dalam bentuk audio sahabat seperjalanan setiap hari? Salah satu tujuan yang paling utama dan penting agar saya pribadi bersama dengan sahabat seperjalanan lewat saat teduh kita bersama setiap hari, kita menjaga hati dalam kemurnian. Karena firman Allah lah yang bisa menjaga hati kita dalam kemurnian. Karena Tuhan sendirilah yang bisa membuat kita, hidup kita dan hati kita yang menjadi sumber dari segala sesuatu itu terjaga dengan murni, baik, bersih, bening, kudus, steril daripada perbuatan-perbuatan dosa, dan semuanya bersumber dari hati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita menikahi orang yang murni hatinya, amanlah perjalanan rumah tanggamu. Kalau kita kemudian berbisnis dengan orang yang murni hatinya, maka amanlah bisnismu. Kalau kita kemudian memiliki guru, bahkan orang tua yang murni hatinya, maka guru akan mengajar dengan baik, orang tua pun akan mengasuh dengan baik. Ada yang bertanya, Pak Pendeta, mana mungkin orang tua tidak murni hatinya? Oh, banyak. Banyak orang tua yang tidak murni hatinya di dalam mengasuh anak-anak. Anak-anak dijadikan objek untuk tujuan dan cita-citanya, sehingga anak itu dijadikan komoditi, anak dijadikan alat. Kamu harus pandai supaya membanggakan orang tua. Kamu harus sukses supaya tidak memalukan papa mama. Maka ini adalah nasihat yang keliru. Pendidikan yang saya lakukan kepada anak-anak yang pertama adalah bukan menghormati orang tua, bukan supaya tidak memalukan orang tua, tapi anak-anak diajar supaya engkau itu menghormati Allah, supaya engkau itu taat kepada Allah, bukan taat kepada orang tua. Kalau taat kepada Allah, menghormati Allah, anak pasti akan taat kepada orang tua dengan benar. Karena banyak juga orang tua memberikan nasihat-nasihat yang keliru, mengajarkan yang keliru. Kalau anak sudah hormat kepada Allah, dia akan tahu bagaimana menghormati orang tua. Kalau anak sudah dekat dengan Allah, dia punya ketakutan berbuat dosa. Dia akan hidup tidak kemudian depan belakang berbeda. Apa yang ada di dalam isi dan kemasan di dalam hidup itu akan sama. Kalau bagaimana? Kalau anak-anak kita itu menjaga hatinya, karena semua itu bersumber dari hati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda yang berpacaran, sewaktu saya tanya, apa yang menyebabkan engkau tertarik kepada dia? Maka alasannya banyak aspek luar. Karena dia cantik, karena tinggi badannya sesuai, karena kemudian hobinya sama, karena dia baik. Apa yang kau baik? Sikapnya. Apakah kau sudah tahu bagian dalamnya? Oh, tidak tahu, saya kan bukan Tuhan. Karena dia suka menolong. Apakah benar bahwa dia akan terus menolongmu? Karena orang yang hatinya tidak murni pun punya niatan, punya kepentingan, dia akan menjadi malaikat. Namun tatkala kepentingannya tidak terpenuhi, dia akan menjelma menjadi iblis yang berupa malaikat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kecerdasan kita untuk bagaimana mengolah, menjaga hati kita murni, dan mintakan kepada Tuhan supaya kita pun bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita waktu melakukan pendekatan kepada kita, menjalin kerjasama, menjalin hubungan, menjalin relasi. Engkau diberikan hikmat oleh Allah untuk tahu apa yang ada di dalam hati orang tersebut. Dan hanya sewaktu kita bertemu dengan Allah, kita punya kepekaan untuk membedakan siapa yang hatinya murni dan siapa yang hatinya tidak. Salah satu cara yang terbaik, lihat perjalanan hidup sebelumnya, bibit bebet bobotnya, track recordnya, dan yang paling utama untuk mengenal seseorang siapa yang sesungguhnya lewat media sosial itu. Kalau engkau diizinkan untuk membongkar semua isi handphone atau laptop yang ada di dalam dirinya, namun itu tentu tidak akan kita bisa dilakukan karena itu bagian dari privacy. Namun sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Semua bersumber dari hati. Perjuangan kita adalah bukan mencapai kekayaan, mencapai kesuksesan, mencapai popularitas, mencapai jabatan. Itu perjuangan keluar, perjuangan kita ke dalam. Bagaimana kita berjuang agar hati kita murni dan kemudian kehidupan kita itu menjadi bersih. Semua bersumber dari hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh sahabat seperjalanan agar kami punya hati yang murni dan bersih tangan kami, sehingga kami tidak menyerahkan diri kami kepada penipuan dan kami suka bersumpah palsu. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan.
Buat yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Buat yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dengan kemurnian hati, Engkau kabulkan sesuai dengan waktu dan rencanamu. Buat sahabat seperjalanan yang akan melangsungkan pernikahan, Tuhan berkati. Yang sedang ada juga sahabat seperjalanan di Jakarta, ibunya sedang dalam meninggal, Tuhan akan tolong berikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, semua bersumber dari hati. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.